Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah online Gereja Sidang Jemaat Allah KFT. Ya, hari ini selain kita ibadah online, kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, saudaraku, beberapa waktu ini kita sering kali mendengar hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang menakutkan. Saudara, di samping hari ini kita beribadah, kita juga memperingati akan kematian Kristus yang bukan hanya menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Ya, kita tahu bahwa Dia juga membebaskan kita. Dia memberikan kita kemenangan. Dia memberikan kita sebuah situasi kondisi yang baru seharusnya, saudaraku. Yaitu situasi kondisi yang penuh dengan kemenangan. Bersama dengan Dia ada kemenangan, ada kelepasan. Bersama dengan Dia ada kesembuhan. Ya, nah, saudara, jadi hari ini sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saudara, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah online kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau satu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami bisa bersama-sama kembali berjumpa di dalam ibadah online. Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri akan menuntun, memimpin, jalani ibadah online kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Dan sekaligus hari ini juga kami akan memperingati, kami akan merayakan kemenangan, kami akan memperingati kematian, sekaligus kami akan merayakan kemenangan, keadaan kami Tuhan dari manusia yang berdosa menjadi berkemenangan. Dan sekaligus kami juga akan merayakan kemenangan atas segala sakit, penyakit, dan pergumulan hidup kami, karena kami tahu kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalan ibadah kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin, haleluya. Saudaraku, kita naikkan sebuah pujian sebelum kita bersama-sama akan memulai perjamuan kudus kita pada hari ini. Kita naikkan pujian, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang luar biasa, kita semua diselamatkan, kita semua diperbaharui, kita semua diangkatnya dari keadaan terpuruk, dari dalam lumpur dosa, menjadi pribadi yang berkemenangan. Sehingga akhirnya kita memperoleh anugerah juga, kita memperoleh keberanian juga untuk kita melayani Dia, untuk kita mengabarkan akan kabar keselamatan, akan kabar gembira ini kepada banyak orang di luar sana. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Dia. Glory bagi Dia. Terpujilah Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh heran kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku
Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Naikkan pujian ini, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pengorbanannya di kayu salib merupakan karya yang paling luar biasa, karya yang terbesar, yang tidak terkatakan nilainya, saudaraku. Merupakan karya pengorbanan yang luar biasa, yang diberikan oleh pribadi yang pernah ada di dunia, yang sekaligus Tuhan kita, yang kita bisa percayai dengan iman percaya kita saja. Ada karya yang luar biasa, yang tak terkatakan, yang Tuhan sudah lakukan lewat anaknya, lewat kehadiran putranya, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi naikkan pujian ini, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kami bangga dan kagum akan kasih-Mu, buat karya pengorbananmu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23. Mulai ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Saudara, jadi pada saat kita ikut serta di dalam perjamuan kudus ini, mari saudaraku kita persiapkan hati kita. Apakah hati kita benar di hadapan Tuhan? Mari datang kepadanya, persiapkan hati kita, sehingga pada saat kita ambil atau ikut serta di dalam perjamuan kudus ini menjadi sebuah persembahan yang harum akan Dia. Benar-benar di dalam kehidupan kita, kita memperingati akan kematiannya, sekaligus kita membawa hidup kita menyerahkan hidup kita menjadi persembahan bagi Dia. Haleluya, mari kita tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami. Kami mengucap syukur untuk hal itu Tuhan. Dan saat ini Bapa, biar Tuhan sendiri yang boleh melayakkan kami. Kami tahu oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, kami sudah ditahirkan, kami sudah dibersihkan segala dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan, apabila ada di antara kami yang berbuat dosa, yang melakukan kesalahan, dan saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mohon ampun di hadapan Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, agar kami layak Tuhan untuk mengambil perjamuan kudus pada saat ini. Kau layakkan kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mengikuti perjamuan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap mengikutinya. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, persiapkan roti dan anggur saudara yang sudah diberikan minggu yang lalu. Ya, saudara tinggal membukanya, ya, bagian atasnya, sehingga saudara bisa mengambil rotinya terlebih dahulu. Ya, di sini saya sudah ambil dan ada rotinya. Ya, saya sudah ambil rotinya terlebih dahulu. Ya, firman Allah katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian saudara bisa ambil kembali cawan yang sudah diberikan dan kita buka bagian anggurnya yang bagian bawah saudara. Ya, saya sudah bukakan. Ya, saya sudah buka. Kita sama-sama buka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa, kami sudah mengikuti perjamuan kudus kali ini. Kami percaya kami akan menjadi pribadi yang benar-benar melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami menjadi perwakilan surga di muka bumi ini Tuhan. Kami merepresentasikan Engkau semakin nyata Tuhan, di dalam keluarga kami, di dalam segala tindakan kami, dalam semua kegiatan kami. Baik kami sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kami sebagai anak, kami sebagai orang tua, kami sebagai karyawan, kami sebagai pengusaha, bahkan sebagai ibu rumah tangga sekalipun Tuhan, kehidupan kami menjadi perwakilan-Mu, menjadi berkat, menjadi dampak di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga percaya lewat perjamuan ini Tuhan, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Penyakit apapun itu oleh bilur-bilur darah Yesus, semuanya sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah mengikuti dengan penuh sukacita di dalam Engkau. Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita sudah sama-sama melaksanakan perjamuan kudus pada bulan ini. Ya, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya juga ingin mengucapkan Kungsi Pacai. Selamat Tahun Baru Imlek. Ya, biarlah tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan berkat berkelimpahan bagi kita, sehingga apa yang kita dapatkan, berkat yang kita dapatkan, itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan lewat apa yang kita bisa lakukan. Haleluya. Ya, saudaraku, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman, kita masuki kebenaran firman pada saat ini, saudaraku. Ya, saudara, langsung saja kita mau memasuki firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebagai pribadi-pribadi yang ada di dalam Tuhan, tentu, saudaraku, pasti mengingat apa yang pernah saya sampaikan lewat khotbah pada waktu-waktu yang lalu. Ya, hari ini kita skip dulu pembahasan mengenai Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 itu. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Ya, kali ini karena kita ada perjamuan kudus, ya, kita masuk ke dalam firman Tuhan yang lain. Minggu yang akan datang kita akan lanjutkan lagi di dalam 2 pembahasan terakhir mengenai Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya, saudaraku, seperti saudara pernah dengar bahwa Martin Luther katakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Ya, saudaraku, setiap kita pasti punya kebiasaan doa. Setiap kita punya jam-jam doa, saudaraku. Kita pernah menaikkan doa kita, permohonan doa kita dalam bentuknya, dengan bentuknya masing-masing, saudara, mengekspresikan, menyampaikannya kepada Tuhan. Tapi sudah barang tentu, saudara pernah berdoa. Dan bukan hanya sekedar hanya doa untuk makan atau doa bangun pagi, ya, tetapi ada jam-jam di mana saudara, ada waktu-waktu di mana saudara menyampaikan keluh kesah saudara menyampaikan hanya mungkin ucapan syukur saudara menyampaikan pokok-pokok doa syafaat saudara dan sebagainya. Ya, saudaraku, dan saat ini ya
Kita mau melihat bagaimana ada berbagai macam terkadang orang menyampaikan permohonan-permohonan doa di hadapan Tuhan. Ada berbagai macam, saudara. Terkadang ada permohonan-permohonan doanya yang hanya memikirkan hal-hal bagi dirinya sendiri. Ya, ada juga mereka yang berdoa, pokok-pokok doanya untuk orang lain saja. Ada juga yang berdoanya untuk diri sendiri tapi secara spesifik, yaitu untuk jodohnya. Wah, karena selama ini mungkin belum ketemu tulang rusuk. Ya, selalu dia nyanyi tulang rusuk yang lama hilang. Kapan ketemunya gitu, saudara ya. Jadi dia berdoa, dia sampaikan pokok doa itu supaya tulang rusuknya yang hilang bisa ketemu. Ya, saudara. Namun ada juga yang berdoa seperti ya doa yang diinginkan oleh Bapa, saudaraku. Ya, kita memberikan permohonan doa, mengajukan permohonan doa kepada Tuhan itu sah-sah saja, saudaraku. Memang itu yang Tuhan berikan kepada kita. Berdoa, kata Tuhan. Ya, berdoalah kepadaku. Nah, saudaraku, ya, di dalam firman Tuhan, ya, saya akan mengajak saudara untuk buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9, di situ katakan, "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Nah, saudara, kita lihat di terjemahan yang lain. Tadi terjemahan baru, ya, kita lihat di dalam bahasa Indonesia masa kini. Di sana katakan demikian, "Jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta, dan jangan biarkan aku miskin atau kaya. Berikanlah kepadaku," saya menyoroti ayat 8 sampai 9, saudara ya. Ayat 8 sampai 9. Ya, jangan biarkan, saya ulangi, jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta, dan jangan biarkan aku miskin atau kaya. Berikanlah kepadaku hanya apa yang kuperlukan. Sebab apabila aku kaya, mungkin aku akan berkata bahwa aku tidak memerlukan engkau. Dan jika aku miskin, mungkin aku akan mencuri sehingga mencemarkan namamu. Ya, di dalam King James Version dikatakan, langsung saja saudara di dalam versi bahasa Indonesianya ya. "Singkirkan jauh dariku kesombongan dan kebohongan. Jangan beri aku kemiskinan atau kekayaan. Beri aku makan dengan makanan yang nyaman bagiku. Jangan sampai aku kenyang dan menyangkal engkau dan berkata, siapakah Tuhan? Atau jangan sampai aku menjadi miskin dan mencuri dan menyebut nama Tuhanku dengan sembarangan." Itu King James Version, saudara. Satu kali lagi, saudara, di dalam versi firman Allah yang hidup. Pertama, tolonglah supaya aku jangan berdusta. Kedua, janganlah memberi aku kemiskinan atau kekayaan. Berilah aku sekedar cukup untuk memenuhi keperluanku. Karena jika aku menjadi kaya, mungkin aku akan merasa puas tanpa Allah. Dan jika aku terlalu miskin, mungkin aku akan mencuri. Dan dengan demikian menghina nama Allah yang kudus. Nah, saudaraku, permintaan atau permohonan doa yang luar biasa disampaikan oleh penulis kitab Amsal di dalam Amsal 30 ini, saudaraku. Ya, di mana dia hanya menyampaikan dua permohonannya. Di dalam firman Allah yang hidup, di situ dikatakan, pertama, tolonglah supaya aku jangan berdusta. Lalu yang kedua, janganlah memberi aku kemiskinan atau kekayaan. Ya, semuanya bermuara supaya tidak mencemarkan nama Tuhan, supaya tidak bikin malu Tuhan, saudaraku. Ya. Pernah gak kita berpikir, pernah gak
kita menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan yang muaranya bukan untuk diri kita. Tetapi kita sampaikan permohonan doa kita itu ujung-ujungnya untuk Tuhan, saudara. Ujung-ujungnya biar nama Tuhan tetap diagungkan, tetap diharumkan, tetap dipermuliakan, tidak dicemari. Ya, sebenarnya di dalam terjemahan baru pun sudah bagus, saudaraku, dan sudah lengkap di sana. Ya, karena di sana katakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Perhatikan, saudara. Ya, jadi penulis Amsal ini tidak gembira atau tidak bahagia dengan makanan yang berkelimpahan, yang berlebih-lebihan, tidak. Tetapi dia sudah memiliki pola pikir yang benar mengenai hidup secukupnya, saudaraku. Yang mana hidup secukupnya ini menjauhkan dia dari rasa tamak, rasa serakah, akhirnya lupa Tuhan. Ya, lalu di situ katakan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Lihat, saudara, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Nah, saudaraku, jadi penulis Amsal ini sudah mempersiapkan dirinya agar dia tidak menjadi pribadi yang akhirnya menyombongkan diri, seolah-olah dia menjadi kaya berkelimpahan bukan karena Tuhan, tetapi oleh karena segala jerih lelahnya, segala jerih payahnya, oleh semua usahanya, saudaraku. Iya, dia benar-benar sudah mempersiapkan diri untuk itu tidak terjadi. Hal tersebut tidak terjadi di dalam kehidupan penulis Amsal ini, saudaraku. Ya. Nah, saudara, pernah gak kita seperti itu? Atau kita hanya berkutat di dalam permohonan untuk diberkati dan diberkati dan diberkati? Saudara, saya bukannya tidak setuju dengan kehidupan yang diberkati. Setuju sekali. Ya, karena lewat berkat itu kita bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain untuk kebutuhan, dan kita juga bisa gunakan, saudara, untuk kita menabur, untuk kita melayani Tuhan. Ya, yang kita bicarakan saat ini adalah kita dengan berkat yang ada, kita menjadi lupa akan apa yang sebenarnya kita bisa lakukan lewat berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka sang penulis Amsal itu katakan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, saudaraku, jadi ada dua keadaan yang disampaikan oleh sang penulis. Keadaan yang kaya banget dan keadaan yang miskin, berkekurangan sekali. Itu yang dia sampaikan kepada Tuhan, ya, dengan dia punya dia punya pikiran kalau dia kekurangan nanti dia bisa melakukan berbagai hal lagi. Kembali lagi, saudaraku, menulis kitab Amsal ini mengetahui betul bagaimana sifat, bagaimana kebiasaan daripada manusia yang masih penuh dengan kelemahan, kedagingan. Kadang-kadang bisa menghalalkan segala cara untuk dia bisa menolong hidupnya, melupakan Tuhan. Ya, akhirnya dia tulis, jangan biarkan aku miskin sehingga akhirnya aku bisa mencuri dan mencemarkan nama Tuhan, mempermalukan Tuhan. Tetapi intinya yang ingin disampaikan kepada setiap kita adalah, mari kita memiliki keinginan di dalam kita memberikan permohonan doa, mengajukan permohonan doa kita kepada Tuhan. Mari kita ajukan permohonan doa itu yang ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, saudara. Siapa sih Tuhan? Tuhan adalah pribadi yang sudah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan adalah pribadi yang menciptakan kita dan punya tujuan untuk apa kita diciptakan, saudara. Itu pernah kita bahas. Ya,
Jadi pada saat kita diberikan berkat, pada saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita datang kepada Tuhan dan berdoa, hendaklah kita mengingat, kita menyampaikan doa permohonan doa kita yang ujung-ujungnya, yang tujuannya adalah kembali mempermuliakan Tuhan, kembali untuk pengagungan kepada Dia. Saudaraku, ya, mari kita mau menyadari hal ini agar kita tidak terjebak ya di dalam keegoisan. Ya, yang mana sifat dasar kita sebagai manusia adalah kita egois. Tetapi kita sudah tadi memperingati akan kematian Kristus dan kita sudah menang dari dosa. Kita jangan kembali lagi menjadi manusia yang egois, tetapi kita menjadi manusia baru yang memikirkan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan, saudaraku. Jadi dua permohonan doa yang disampaikan oleh sang penulis Amsal ini, ya kalau disarikan, ya dia menerima dengan lapang dada apa yang Tuhan berikan, entah itu banyak atau sedikit, semua disyukuri. Nah, saudaraku, ini menjadi sebuah keharusan bagi kita. Kalau kita lihat kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 disitu katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Mengucap syukur dalam segala hal. Apalagi kalau kita menerima berkat, entah itu banyak ataupun sedikit, mengucap syukur. Ya, kemarin baru Imlekan. Ya, anak-anak muda, wah, yes, ini masa kita menuai gitu ya. Emang udah nabur. Ya, ini masanya, wah, kita dapatkan angpau, saudara ya. Meskipun lewat online, kungsi facainya, wah, Kyonghi, Om, Kyonghi, Tante, Kyonghi, Ku, Kyonghi, wah, kungsi. Terus ditransfer, saudara ya. Ya, ataupun tiba-tiba ada Teng Nong, oh datang hanya untuk menyampaikan angpau. Wah, luar biasa. Dan akhirnya punya hitung, wah, nggak nyangka ya, ternyata di masa pandemi ini, wih, luar biasa, angpaunya banyak banget. Sampai ngitungnya nggak cukup 5 menit. Bukanya mesti dibantuin, wih banyak banget, saudara ya. Ya, jadi hati-hati. Lalu ada juga yang dapatnya mungkin ya karena masa pandemi ini jadi dapatnya sedikit sekali dan itu sangat menyedihkan gitu ya. Tapi itulah kita kembali lagi pada firman Tuhan. Sedikit atau banyak, atau dibalik ya, banyak atau sedikit, tetap mengucap syukur. Tetap mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Kita sebagai anak-anaknya yang sudah dimerdekakan, yang sudah diperbaharui, mari biasakan mengucap syukur. Berapapun yang kita dapat, besar atau kecil, banyak atau sedikit, mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar. Ya, jadi jangan takut untuk semua keadaan yang kita hadapi. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Ya, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Ya, jadi saudaraku, berapapun yang saudara dapatkan, apapun yang akan saudara hadapi sekarang ini,
Ingat, engkau punya Tuhan yang besar. Engkau punya Tuhan yang berjanji dan menggenapi. Ya, selalu menggenapi. Tinggal tunggu waktu saja. Ya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kita dapatkan kemenangan. Tujuan kita bukan materi. Ya. Sukacita, kebahagiaan, kemenangan kita bukan materi. Ya, haleluya. Biar kiranya Tuhan, kiranya Roh Kudus menerangi hati kita. Biarlah kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang hanya memikirkan harta duniawi, saudaraku. Saya berkata bukan berarti tidak boleh punya harta, bukan berarti kita tidak butuh uang, tetapi kecenderungan atau kita menjadi puas gara-gara kita memiliki benda atau kita mengejar benda itu, uang itu sudah tidak benar. Ya, materialisme, hedonisme, ya atau konsumerisme itu sudah tidak benar, saudaraku. Ya, sebagai pribadi-pribadi yang hidup di dalam Tuhan, mari kita biasakan hidup secukupnya dan naikkan syukurmu kepada Dia. Naikkan syukurmu kepada Dia. Ya, haleluya. Kemudian saudaraku, jadi mengucap syukur itu menjadi sebuah keharusan bagi kita. Ya, dan doa seperti itu akan menolong kita untuk terhindar dari ketamakan. Mengajar kita untuk mengucap syukur senantiasa. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Dan seterusnya. Nanti kepanjangan, saudara. Ya, memang luar biasa Tuhan kita. Baik dan dahsyat. Dan dikatakan lagi, ya, berkat Tuhan, ingat saja saudara, berkat Tuhan tidak pernah salah alamat dan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongannya selalu tepat dengan waktu. Waktu yang Tuhan tahu, saudara, bagi kita. Nggak pernah kecepatan, juga tidak pernah terlambat. Ya, dan apa yang sudah Dia janjikan, pasti digenapi. Kalau Dia belum menggenapinya dalam kehidupan kita, mari kita berkaca. Mari kita bercermin. Berarti masih ada yang belum selaras dengan firman. Ya, saudara. Ingat, berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Paket bisa salah alamat, tapi berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Percaya saja. Amin. Percaya saja. Haleluya. Ya, firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Saya akan mengajak saudara untuk baca ayat ini. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Dengan ucapan syukur, saudaraku. Ya, jadi apabila kita mau memohonkan sesuatu, apabila kita punya permohonan, berarti ya kita harus berdoa kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Bukan ngedumel, bukan kita berkeluh kesah, bukan kita bersungut-sungut, bukan kita ngomong sana-sini. Ya, tetapi kita ngomong kepada pribadi yang tepat, saudaraku. Sampaikan itu kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, ada banyak orang terjebak di dalam sebuah keinginan. Keinginannya adalah dia ingin sekali memiliki masa atau kesempatan untuk berdoa dengan sangat baik.
untuk berdoa dengan sempurna. Tetapi pada akhirnya dia tidak mendapati atau tidak menuju kepada masa itu. Selalu saja ada kurangnya dan dia merasa kurang. Dan dia merasa, belum, tidak. Nah ini jadi masalah saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya doanya nggak mulai-mulai. Yang terpenting adalah mulai saja. Lakukan saja. Sampaikan kepada dia. Sampaikan permohonanmu. Dan pastikan ujungnya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hanya ditujukan buat dirimu saja, saudara. Sudah saatnya sekarang kita sebagai ciptaan yang mengerti isi hatinya, isi hati Sang Pencipta kita. Sudah saatnya sekarang kita menjadi ciptaan yang membawa kemuliaan bagi Sang Pencipta. Sudah saatnya kita sebagai ciptaannya mengharumkan namanya di muka bumi ini. Setiap kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, tetapi bukan tidak mungkin lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan, saudaraku. Apalagi tadi kita sudah sama-sama serahkan hidup kita kembali di hadapan Tuhan. Kita mengingat pengorbanannya, kita sudah minta ampun di hadapan Tuhan, dan Tuhan sudah mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Apapun dosanya, pada saat kita mengaku di hadapan Dia, Dia sudah siap dan Dia sudah mengampuni kita. Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Ya saudara, jadi jangan sampai juga nih ada sebuah kecenderungan, ya, karena dia menyadari bahwa dirinya masih penuh dengan kesalahan, kelemahan, dan berbuat dosa, lalu akhirnya dia mengikuti apa kata si jahat. Si jahat punya rencana kita semakin jauh, kita semakin down, kita semakin turun keadaan rohaninya. Itu keinginan si jahat. Jangan sampai kita terjebak lagi, saudaraku. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, ayo segera minta ampun, datang kepada Tuhan dan minta ampun atas segala kesalahan kita. Dan lihat saja, Dia Allah yang setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Firman-Nya mengatakan demikian, dan itu ya dan amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku, biarlah lewat firman Tuhan pada hari ini, kita boleh semakin menyadari bahwa nafas hidup kita, yaitu doa, hendaknya doa kita bertujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Ya, tadi penulis Amsal sudah memberikan contoh bahwa dirinya tidak mau menjadi pribadi yang lupa Tuhan. Tidak mau menjadi pribadi yang jadi tamak, jadi serakah, yang akhirnya mencemari nama Tuhan. Tidak mau dia, saudara. Jadi itu merupakan contoh bagi kita. Mari kita teladani. Demikian juga dengan kita. Selalu permohonan doa kita bertujuan untuk nama Tuhan dan dipermuliakan dan diagungkan. Tetapi bukan saja sebatas dalam doa, tetapi di dalam tindakan kita sehari-hari, tunjukkanlah kasih kita kepada Dia, Allah kita, yang sudah menebus kita dari dosa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah disampaikan Tuhan hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih menyadari lagi bahwa kami sebagai umat tebusan-Mu, bahwa kami sebagai pribadi yang sudah diperbaharui, kami harus memiliki permohonan doa yang benar di hadapan Tuhan untuk kami memiliki kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, agar kehidupan kami tidak terjerumus di dalam keserakan, ketamakan, di dalam kesombongan, di dalam kehidupan yang tidak layak, dan kami keluar daripada jalur yang sudah Kau tetapkan, Tuhan. Tetapi melainkan daripada itu, kami boleh hidup di dalam Engkau, kami boleh mengagungkan Engkau, kami boleh menyampaikan doa kami dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kami boleh memulai kehidupan doa kami dengan benar, sehingga kehidupan kami sehari-hari itu mencerminkan Kristus, Tuhan.
Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan di masa-masa ini kami boleh menunjukkan kalau kami adalah pribadi-pribadi yang bukan hanya berdoa asal-asalan, tetapi pribadi yang berdoa agar nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara, untuk pengumuman, ya, jadi kita hari ini sudah melakukan ibadah online dan juga sekaligus perjamuan kudus secara online. Ya, untuk informasi ibadah minggu yang akan datang, nanti selanjutnya saya akan berikan kabarnya atau beritanya lewat grup WhatsApp kita. Ya, di situ nanti saya akan beritahu apakah kita masih tetap lakukan online atau onsite, saudara, atau offline, begitu ya. Karena kita melihat juga, ya, pemerintah sedang menerapkan PPKM mikro, ya. Jadi pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat itu sampai ke tingkat mikro, saudara, supaya memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19. Ya, kita tidak mau lebih banyak lagi orang yang terpapar. Yang kita mau pandemi ini segera berakhir dari bumi Indonesia, dan Indonesia boleh bergerak dalam segala aspek, ya, dalam semua area di bangsa ini boleh kembali pulih dan menanjak sehingga Indonesia bisa menjadi salah satu bangsa yang maju, ya, yang menjadi contoh, yang menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Ya. Nah, saudaraku, saudara bisa berikan persembahan, bisa berikan perpuluhan seperti biasa, saudaraku, waktu kita melakukan ibadah online. Jadi saudara bisa lihat ada nomor rekening yang dicantumkan, saudara bisa lihat di sana. Ada juga mungkin saudara yang sudah menyimpannya. Nah, sama saja nomor rekeningnya. Silakan saudara berikan persembahan saudara, perpuluhan saudara dengan kode-kode yang saudara bisa lakukan. Ya, demikian ibadah online kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Dan sekarang mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah mengakhiri ibadah online kami pada minggu ini, Tuhan. Kami percaya, kami bertumbuh-tumbuh terus di dalam Engkau, kami terus menghasilkan buah yang mengharumkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, itu menjadi dupa yang harum bagimu saja, Tuhan. Dan kami boleh semakin mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami sebagai anak-Mu yang ada di Indonesia, kami mau berdoa bagi bangsa ini. Tuhan, Kau tahu masa-masa yang sulit yang bangsa kami hadapi. Kami sedang hadapi di masa pandemi ini, Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan terus campur tangan, Engkau akan memberi jalan keluar. Kami berdoa, Tuhan, kiranya menolong bagi Bapak Presiden kami, pemimpin tertinggi di bangsa ini, Tuhan. Engkau berikan kemampuan untuk pada saat dia mengambil keputusan, ada hikmat Tuhan yang hadir dalam kehidupannya. Roh Kudus tolong dia untuk dia selalu mengambil keputusan yang benar, yang tepat, yang benar, dapat berguna bagi seluruh rakyatnya. Dan kami berdoa buat semua tenaga ahli yang sudah diangkat. Kami berdoa buat para menteri, seluruh orang-orang penting yang mendukung pemerintahan. Kami berdoa, Tuhan, berkat-Mu tercurah. Roh yang takut akan Tuhan tercurah atas mereka. Dari yang tertinggi sampai jajaran RT, Tuhan. Kami berdoa memberkati mereka. Oh Tuhan, Kau tolong gubernur, Kau tolong wali kota, bupati, lurah, camat, dan juga Kau tolong RT RW, Tuhan, memberkati mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa buat tim penanggulangan COVID. Tuhan, memberikan hikmat, marifat, akal budi kepada mereka juga untuk mereka menjadi penanggung jawab yang benar di dalam menangani pandemi ini. Berkat-Mu tercurah, Tuhan. Berikan hikmat daripada-Mu saja. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tenaga-tenaga kesehatan juga, Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas mereka, baik secara jasmani maupun rohani. Semua, Tuhan, tercukupi yang mereka butuhkan. Dan kami berdoa, Tuhan, saat ini
Bagi rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, yang tidak bisa ikut ibadah online, mungkin mereka sakit, Tuhan kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, kami percaya mereka sudah disembuhkan. Dan kami pun yang mengikuti ibadah online, apabila ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, sudah disembuhkan segala sakit penyakit kami. Oh, kami percaya apapun itu, benjolan, ada gumpalan, ada urat syaraf yang terganggu, ada mungkin bagian pinggang, ada bagian kepala, Tuhan, leher, tulang belakang, otot-otot, atau bagian apapun organ-organ di dalam tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, segala sakit penyakit sudah disembuhkan, sudah dituntaskan, sembuh sama sekali dalam nama Yesus, tidak berbekas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk mereka juga yang menghadapi masalah. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kemampuan untuk mereka menghadapi bersama-sama dengan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan buat aparat keamanan dan kepolisian Tuhan, TNI dan Polri. Biar mereka bisa bersinergi untuk menjadi garda terdepan, menjaga bangsa ini. Menjadi perwakilan Tuhan, menjaga bangsa ini. Oh, Tuhan sendiri yang berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu ini kami percaya Engkau akan turut campur tangan di dalam semua aktivitas kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelajaran kami di sekolah, di perkuliahan kami, pekerjaan kami, wira swasta usaha kami. Engkau turut campur tangan, Engkau memberkati, Engkau benar-benar menyertai dan melindungi. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami berangkat, kami masuk, kami keluar, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Arahkan mata rohanimu kepada Dia dan terimalah sinar berkat, pancaran berkat daripadanya. Haleluya, haleluya. Biar kiranya kecintaan daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang bukan saja menghiburmu, tapi menguatkanmu dan memampukanmu untuk menjadi pelaku firman Allah, dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu mulai hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah menerima berkat katakan bersama, amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. Dan biarlah saudaraku tetap jaga protokol kesehatan, ya. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, jaga stamina tubuhmu, istirahat yang cukup, saudaraku, makan makanan yang bergizi, ya. Tetap lakukan kegiatan-kegiatan yang patut dilakukan. Jangan pergi atau kumpul di kerumunan-kerumunan, ya. Pergi sesuai dengan kebutuhan saja. Apabila diperlukan pergi, saudara silakan pergi. Jadi kurangi untuk bepergian, saudaraku, ya. Itu saja, saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.